Shalom Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah dalam ibadah keluarga pada hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja atau jemaat seharusnya hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia untuk memberikan dampak dan pengaruh yang baik. Seperti apa yang Tuhan Yesus minta, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Berarti kehadiran gereja atau jemaat orang-orang Kristen di suatu tempat harusnya memiliki jati diri seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Artinya, gereja atau jemaat Tuhan memberikan keteladanan hidup bagaimana seharusnya orang-orang hidup di muka bumi seperti yang Tuhan kehendaki. Namun pada kenyataannya banyak orang-orang Kristen, gereja Tuhan yang kehilangan jati dirinya, kehilangan terang dan sinar di tengah-tengah masyarakat sekitar. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana kehidupan berjemaat yang menjadi teladan bagi banyak orang. Mari kita buka dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang sudah kita baca ini bercerita mengisahkan tentang jemaat di Tesalonika. Paulus memuji kehidupan jemaat di Tesalonika sebagai kamu telah menjadi teladan di daerah Makedonia dan Akhaya. Kenapa? Karena telah tersiar kabar tentang imanmu dan seterusnya. Ini adalah sebuah hal yang positif, hal yang baik, hal yang diharapkan dari kehidupan orang-orang Kristen atau jemaat Tuhan. Hari ini kita akan melihat mengapa jemaat di Tesalonika dipuji menjadi teladan bagi orang-orang. Yang pertama, jemaat di Tesalonika menjadi teladan karena mereka telah mentaati dan menuruti firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sana, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Jemaat Tesalonika mereka menuruti Tuhan melalui ketaatan dalam firman-Nya. Walaupun dalam penderitaan yang berat, mereka menerima firman itu dengan sukacita. Jangan kita bayangkan jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang sudah lama. Kita lihat sejenak latar belakang jemaat di Tesalonika. Mari kita baca 2 ayat terdapat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17, ayat yang kedua dan ayat 11. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa jemaat di Tesalonika menjadi jemaat yang dipuji Paulus? Karena mereka menjadi jemaat teladan. Karena mereka telah menuruti Tuhan, dan penurutan terhadap Tuhan dibuktikan dengan melakukan dan menuruti firman-Nya. Di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang kedua, jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang masih baru. Hanya 3 Sabat saja Paulus melayani mereka dengan menerangkan bagian-bagian kitab suci. Rupanya setelah 3 Sabat atau 3 minggu pelayanan Paulus di Tesalonika, Paulus harus pergi meninggalkan Tesalonika karena ada kerusuhan dan kekacauan di kota ini. Tetapi kehidupan iman orang-orang di Tesalonika tidak padam walaupun hanya 3 Sabat atau 3 minggu mereka mendapatkan pelayanan firman dari Paulus. Mengapa? Karena ayat yang ke-11 dari Kisah Rasul 17, mereka menerima firman dengan kerelaan hati. Mereka mau menyelidiki firman itu. Kerelaan dan keterbukaan hati, ketekunan untuk mempelajari dan melakukan firman Tuhan adalah kunci supaya kehidupan orang percaya menjadi contoh dan teladan yang baik. Kehidupan jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang menuruti firman Tuhan. Apapun situasi kondisi, walaupun mereka mengalami penderitaan, tapi mereka menyambut firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dan mereka mau dibentuk sehingga kehidupan mereka berbeda dengan sebelum mereka mendapatkan dan mengerti firman Tuhan. Hal yang kedua, mengapa jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang teladan? Di dalam ayat yang berikut, mereka menuruti dan meneladani hidup Paulus. Mereka mengikuti dan mencontoh bagaimana Paulus dalam kehidupannya. Mengapa Paulus mempunyai dampak dan pengaruh? Karena Paulus berkata, "Ikutilah aku seperti aku telah mengikuti Kristus." Jadi, Paulus adalah pribadi yang telah meneladani hidup seperti Yesus. Paulus adalah copy paste dari kehidupan Kristus. Kehidupan Paulus adalah contoh nyata dari hidup serupa dengan Yesus. Dan orang-orang atau jemaat di Tesalonika melihat keteladanan hidup hamba Tuhan seperti Paulus.
sehingga mereka terpengaruh oleh keteladanan dan hidup dari Paulus. Ini merupakan hal yang penting, Bapak Ibu Saudara, karena manusia membutuhkan figur, contoh dan keteladanan bagaimana seseorang menjalani hidup. Manusia membutuhkan figur dan idola yang kuat. Kalau figur itu rusak, maka pastilah pengaruhnya juga pengaruh yang rusak. Sebaliknya, jika keteladanan hidup itu adalah gaya hidup Yesus, maka kehidupan yang dipancarkan, yang ditularkan adalah kehidupan yang seperti Yesus. Teladan hidup Paulus disampaikan kepada Timotius. Di dalam suratnya kepada Timotius, Paulus berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam tingkah lakumu, dalam perkataanmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Kalau Paulus menasihati Timotius seperti demikian, berarti Paulus sudah menjalani kehidupan seperti itu. Paulus menjalani kehidupan yang seperti itu, memberi keteladanan yang baik, karena Paulus pun telah meneladani dan mencontohi kehidupan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa besar dampak dari kehidupan kita memberikan teladan. Apakah teladan itu baik? Apakah teladan itu buruk? Sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai tokoh, maka keteladanan hidup itu akan membawa dampak yang besar. Apakah seseorang itu bertambah baik ataukah bertambah buruk? Dan yang dialami, yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika, mereka memilih untuk meneladani, mencontohi kehidupan Paulus, karena Paulus sudah meneladani hidup Yesus. Jika ingin kita menjadi teladan, carilah tokoh-tokoh, teladanilah kehidupan orang-orang yang beriman, yang hidup dalam takut akan Tuhan, yang mau hidup serupa dengan Yesus, berjalan dalam kekudusan, kesetiaannya, kesuciannya, kasihnya, perkataannya, perbuatannya, semuanya mencerminkan kemuliaan Allah, dan semuanya itu harus ditiru, dicontoh, dan diteladan. Hal yang ketiga, mengapa jemaat di Tesalonika menjadi jemaat teladan? Alkitab katakan di dalam ayat yang ke-9, mereka telah berbalik dari berhala dan melayani Allah yang hidup dan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka hidup dalam pertobatan. Jemaat di Tesalonika menjadi jemaat teladan karena hidup mereka senantiasa diwarnai dengan spirit ingin berubah, ingin lebih baik, ingin lebih benar, dan mengarah kepada kesempurnaan. Inilah yang menjadi tekad dan pilihan jemaat di Tesalonika. Mereka begitu bersemangat untuk berbalik dari berhala dan melayani Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Tesalonika ini memiliki batin dan hati yang mengasihi Tuhan. Mereka terbuka terhadap setiap perubahan yang menuju kepada kebaikan, kebenaran, dan kesempurnaan. Mereka hidup dalam pertobatan. Nah, kalau mereka hidup dalam pertobatan, artinya mereka siap untuk dibentuk, diproses, diajar, dididik kepada kebaikan dan kebenaran. Bukankah kita perlu evaluasi diri setiap hari, setiap saat? Adakah jalanku sudah benar? Adakah aku sudah berkenan di hadapan Tuhan?
Adakah aku sudah melakukan kehendak-Mu Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu dan penting sekali kita untuk hidup dalam pertobatan setiap hari. Jangan pernah kita merasa benar di hadapan Tuhan. Ketika kita di hadapan Tuhan, baiklah kita mengambil sikap seperti pemungut cukai. Di dalam Lukas pasal yang ke-18, ada dua orang menghadap Tuhan di bait Allah. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Orang Farisi ini berkata, "Aku bersyukur tidak seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali, aku memberikan persepuluhan, aku bukan orang jahat," dan sebagainya. Dia begitu membanggakan diri dan merasa benar di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan tidak mau seperti demikian. Sebaliknya, pemungut cukai itu berkata, di pojok bait Allah dengan tertunduk dia berkata, "Ampunilah aku, kasihanilah aku orang yang berdosa." Artinya Bapak Ibu Saudara, jika kita diperhadapkan dengan Tuhan, tidak akan pernah kita membusungkan dada dan merasa paling benar dan suci di hadapan Tuhan. Sebaliknya jika kita di hadapan Tuhan, walaupun tidak terlihat, biarlah kita mau, "Tuhan, aku tidak layak. Tuhan, ampunilah, kasihanilah aku orang yang berdosa." Itu adalah sikap orang yang mau hidup dalam pertobatan. Karena orang yang bertobat, dia tidak akan pernah menyombongkan diri. Orang yang bertobat pasti dia akan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, mengapa jemaat Tesalonika dipuji Paulus menjadi jemaat yang teladan? Karena ayat yang ke-10, mereka menantikan kedatangan anaknya Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus atau pengharapan akan kedatangan Tuhan membuat spirit, semangat dan gairah orang-orang di Tesalonika semakin hari semakin tinggi. Hanya kepada jemaat di Tesalonika saja Paulus membuka wahyu tentang kedatangan Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai 18. Bagaimana kedatangan Tuhan itu merupakan pengharapan puncak dari setiap orang percaya. Dan orang yang memiliki pengharapan, dia akan mempersiapkan diri, dia akan menyucikan diri terhadap segala hal. Orang yang tidak punya pengharapan kepada kedatangan Tuhan akan hidup dengan ceroboh dan sembrono karena merasa kedatangan Tuhan itu masih lama. Sama seperti 5 darah yang bodoh dan 5 darah yang bijaksana menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Apa perbedaan mereka? Gadis yang bodoh, mereka membawa pelita tetapi tidak membawa cukup persediaan minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana, mereka membawa pelita sekaligus mempersiapkan cadangan minyak. Sewaktu-waktu minyak itu akan tetap diperlukan. Dan apa yang terjadi? Ketika mempelai laki-laki itu datang, pelita gadis bijaksana tetap menyala. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang yang menantikan kedatangan Tuhan, hidup dalam pengharapan, dia tidak akan pernah membiarkan pelita hidupnya padam. Orang yang hidup dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan tidak akan pernah lupa untuk memperhatikan pelita imannya, kasihnya, rohaninya tetap menyala di hadapan Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu adalah puncak dari segala pengharapan orang Kristen. Karena mereka tahu hidup mereka sesungguhnya bukan ada di dalam dunia. Mereka akan menikmati perjamuan pesta kawin anak domba,
untuk kemudian masuk bersama-sama dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang di Tesalonika disebut jemaat teladan bukan karena mereka sudah lama ikut Tuhan, tetapi karena mereka menjadi penurut-penurut Tuhan dengan menuruti firman Tuhan. Walaupun hanya 3 minggu saja mereka dilayani, tetapi iman mereka tidak padam. Dan orang-orang ini meneladani kehidupan keteladanan Paulus yang adalah serupa dengan Yesus. Jemaat di Tesalonika juga adalah orang-orang yang mau hidup dalam pertobatan. Setiap hari selalu mengevaluasi diri. Dan orang-orang di Tesalonika disebut jemaat teladan karena mereka hidup dalam penantian, pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Baiklah, ini menjadi evaluasi dalam kita berhidup berjemaat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.